Tadi sempat berbincang juga ya kita kemudian kepada Dokter Erlina ya. Tapi kalau misalnya sebelum saya ke Pak Wagub sambil menunggu komunikasi saya dengan Pak Wagub, Pak Trubus, kalau memang kebijakan ini hanya dilakukan DKI Jakarta sendiri tanpa dengan daerah penyangga karena Bodetabek tidak melakukan PSBB total, bisa berhasil tidak? Saya kira nggak akan berhasil. Karena masalahnya mobilitas warga itu kan DKI Jakarta berasal dari wilayah penyangga. Kalau wilayah penyangganya tidak dikendalikan, otomatis numpuk di sini semua. Toh ada 11 sektor yang di DKI Jakarta yang masih beroperasi. Ini tenaganya dari mana? Kan kebanyakan dari wilayah penyangga. Otomatis mereka menggunakan transportasi umum toh atau transportasi pribadi. Dan disinilah kemudian penularan terjadi. Makin masif menurut saya justru karena wilayah penyangga nggak ada dukungan apa-apa. Gitu. Sekarang saya tanya kepada Pak Wagub. Nah, ini dia menjadi permasalahan adalah dikatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta atau mungkin Pak Gubernur tidak bisa merangkul Bodetabek karena mereka tidak ada yang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan DKI Jakarta, PSBB total. Beda hal dengan yang lalu ya, semua sama-sama PSBB. Ini bagaimana kemudian kita berharap bisa berhasil, Pak Wagub? Yang pertama, ini kan kebijakan ini kan diambil kemarin Rabu malam. Kemudian hari Kamis kita terus koordinasi dengan kepala daerah di tetangga Jakarta, Jawa Barat, Banten, Tangerang, Bekasi, Depok, dan apalagi Bogor, ya. Dan kami berterima kasih karena selama ini kebijakan daripada pimpinan-pimpinan daerah selalu menyampaikan agar daerah-daerah tersebut bersama-sama dengan DKI untuk bisa membantu memutus mata rantai penyebaran. Dan memang demikian, kenapa? Karena daerah-daerah tersebut memang hampir menjadi satu kesatuan. Karena orang yang bekerja di Jakarta tinggal di daerah tersebut. Dan kami memang selama ini berkoordinasi dan hubungan kami baik. Kami juga tidak pernah mencampuri, mengomentari apa yang menjadi kebijakan atau keputusan daerah lain. Bahkan kami senang PPP daerah tersebut selama ini selalu mendukung dan membantu apa yang menjadi kebijakan kami. Pak Wagub, kalau mengenai hal beribadah ini supaya jelas nih kepada masyarakat karena kemarin banyak yang sudah bersuka cita bisa beribadah tapi dengan protokol kesehatan. Nah sekarang kenikmatan itu berarti bagaimana? Diambil lagi bagaimana Pak Wagub? Tetap jadi kebijakannya bagi peribadatan, ibadah tetap dapat dilaksanakan. Namun yang tidak diperkenankan itu di rumah-rumah ibadah yang raya, umpamanya masjid raya begitu ya. Artinya apa? Artinya rumah ibadah yang disinggahi, didatangi jamaah dari berbagai daerah, lintas wilayah. Itu dapat menimbulkan potensi penyebaran. Tapi bagi daerah-daerah rumah ibadah yang ada di pemukiman, di komplek, di perkampungan, di satu komunitas warga, itu diperbolehkan dibuka untuk dapat melaksanakan ibadah. Jadi ada perbedaan dengan PSBB yang sebelumnya. Kalau dulu itu semua rumah ibadah tutup, untuk kali ini ke depan kita tetap memperkenalkan rumah ibadah dibuka kecuali rumah ibadah raya yang ada di tengah kota. Sebelum saya ke Mas G, Pak Ges, ke Mas Dani terlebih dahulu saya akan menuju ke rekan kami yang sudah siap mengabarkan langsung dari Cut Mutia untuk melihat bagaimana kemudian respon dengan kebijakan dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Silakan. Selamat malam Caca dan juga pemirsa, seperti diketahui bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar pada tanggal 14 September 2020 pada Senin mendatang. Dan saat ini saya berada di salah satu masjid di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Masjid Cut Mutia, di mana untuk diketahui bahwa masjid ini merupakan masjid persinggahan, begitu banyak sekali. Ini juga lokasinya berdekatan dengan perkantoran, kemudian juga berdekatan dengan fasilitas seperti stasiun dan juga dilalui oleh bus Transjakarta. Tentu banyak jemaah yang datang dari sini dari berbagai kalangan. Untuk itu, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kemudian kebijakan dari pengurus masjid mengenai adanya PSBB yang nanti akan diberlakukan pada Senin mendatang. Bersama saya saat ini sudah ada Bapak Ashraf Ali, ini sebagai Sekjen Yayasan Masjid Cut Mutia. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Ini nanti pada hari Senin kan akan diberlakukan kembali PSBB. Pada awal April lalu ini Masjid Cut Mutia sempat ditutup. Nah apakah untuk PSBB total yang akan diberlakukan pada 14 September nanti, ini Masjid Cut Mutia ini akan kembali tutup atau seperti apa Pak? Ya, intinya sebenarnya seperti yang pertama, PSBB yang pertama. Kita mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah, khususnya DKI Jakarta. Di dalam hal ini
Gubernur Pak Anies ya yang telah menetapkan pada PSBB pertama. Dan kita juga sudah mendengar bahwa ini akan diberlakukan mulai hari Senin. Saya mencoba melakukan koordinasi dengan pemerintah DKI Jakarta. Apakah ini termasuk masjid yang dikategorikan harus ditutup ya? Karena memang ada juga masjid yang tidak ditutup, komplek atau di pemukiman. Nah mungkin ya ini termasuk masjid yang harus ditutup karena tadi masjid persinggahan, masjid di mana bukan di lokasi pemukiman tapi dari berbagai daerah atau wilayah orang datang kemari. Ini penuh ya, bisa kita lihat tadi sholat maghrib aja penuh ya sampai keluar bahkan. Nah ini yang intinya apa yang menjadi kebijakan pemerintah berkaitan dengan PSBB kita akan penuhi gitu. Kalau kita lihat sampai sekarang ini Pak, apakah sudah ada surat edar ataupun pemberitahuan secara khusus kepada Masjid Mutia dari Pemprov DKI Jakarta begitu Pak soal ini Pak? Ya harapan kita sebenarnya menunggu ya. Tadi kami koordinasi dengan pejabat Pemda DKI Jakarta. Informasinya menunggu Pak, mungkin 1-2 hari ini akan ada kejelasan tentang Masjid Mutia ini. Tetapi sekali lagi apapun yang menjadi keputusan pemerintah khususnya di DKI Jakarta, kita akan ikuti. Karena ini kita kan pelayan umat ya, takmir masjid dan ini masjid juga di bawah naungan pemerintah DKI Jakarta dan kita juga akan ikut hal-hal yang berkaitan dengan itu. Oke Bapak, terima kasih dan tentunya masjid walaupun ini saat ini juga masih dibuka tetap mematuhi protokol kesehatan ya Pak tentunya Pak. Ya, pastinya kan bisa lihat setiap masuk ke masjid ini cuci tangan, lalu suhu tubuh diperiksa satu persatu gitu dari petugas kita dan kita jaga jarak di sini dan selesai itu kita melakukan penyemprotan disinfektan. Jadi kita coba kawal ya apa yang menjadi kebijaksanaan pemerintah DKI Jakarta atau pemerintah kita, pemerintah Indonesia dengan 3M istilahnya, menjaga jarak, mencuci tangan, ya, memakai masker. Itu menjadi kewajiban bagi Masjid Mutia. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya malam ini Pak. Tetap jaga kesehatan tentunya ya Pak. Insyaallah, ya. Dan pemirsa demikian wawancara kami dengan Sekjen Yayasan Masjid Mutia seperti yang disampaikan oleh beliau tadi bahwa memang Masjid Mutia saat ini juga masih menunggu keputusan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tentunya mengikuti semua ketentuan ataupun kebijakan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta apakah nantinya diizinkan tetap dibuka ataupun ditutup ini mengikuti dari pemerintah. Sementara demikian Caca, kami kembalikan kepada Anda. Terima kasih Alfariska mengabarkan langsung dari Menteng Jakarta Pusat. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Mas Dhani. Mas Dhani, ini kan daerah-daerah beda-beda kebijakan. Ada pembatasan sosial skala mikro, komunitas, ada yang kemudian dilakukan dengan proporsional, DKI Jakarta total. Ini pusat sebenarnya diam saja tidak sih melihat daerah beda-beda kebijakannya. Ujung-ujung masyarakat bingung, Mas Dhani. Ya, jadi kan tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa semua koordinasi ini sudah disampaikan berdasarkan arahan Bapak Presiden di dalam ratas untuk melakukan evaluasi total evaluasi sekaligus pada zona-zona merah yang eskalasinya tinggi untuk dilakukan pembatasan-pembatasan. Pembatasan ini kan juga diberlakukan berdasarkan juga data eviden di lapangannya yang mana masukannya tentu dari pemerintah daerah. Sehingga kan memang PSBB ini kan flow-nya kan jelas bahwa ini semua berdasarkan dari masukan dari daerah yang meminta persetujuan kepada pusat melalui Menteri Kesehatan. Dan itu semua kan sudah dikoordinasikan, dielaborasi dengan baik sehingga keputusan itu sebenarnya satu, komandonya tetap satu, sama. Cuma kan di daerah lebih adaptif untuk melakukan beberapa improvisasi berdasarkan kondisi di lapangannya. Karena yang tahu kondisi real di lapangan adalah pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah memberlakukan beberapa standar-standar tertentu untuk beberapa zona-zona yang memang diperlukan treatment-treatment khusus. Oke, ya terima kasih Mas Dhani atas informasinya. Nanti saya masih akan berbincang ya dengan Pak Geis, bahkan juga Pak Wagub, juga Dr. Erlina, bahkan juga Pak Trubus. Usai jeda berikut pemirsa. Ya ini di akhir ini kemudian saya
memberikan waktu narasumber saya untuk memberikan konklusi. Tapi di akhir ini sebenarnya Pak Trubus, apa yang diharapkan dari operator atau mungkin Pemprov DKI Jakarta supaya 2 minggu benar-benar dilakukan gitu? Mungkin detailnya kurang atau seperti apa? Iya, menurut saya ini memang harus dijelaskan ya, nanti apa namanya detailnya seperti apa gitu, konkretnya seperti apa. Paling tidak kan kelemahan-kelemahan pada PSBB yang sebelumnya itu harus dievaluasi sekarang, dilaksanakan, diperbaiki di masa sekarang. Terutama khususnya masalah pengawasan sama law enforcement dan lagi mengenai Monef. Itu kan tiga hal itu yang selalu menjadi lemah. Karena itu ini yang sekarang saat ini entry point untuk membenahi semuanya supaya dalam waktu 2 minggu ini betul-betul efektif gitu loh. Efektif untuk memutus mata rantai penyebaran COVID, bukan efektif karena masyarakat juga sudah lelah sekarang ini dalam kondisi jenuh juga di rumah gitu. Nah, ini harus Pak Wagub, ini bagaimana kemudian supaya terjawab totalnya seperti apa, bagi pelanggar apa yang kemudian sanksi tegaskah, pengawasannya bisa continue 24 jam, jangan kemudian hanya parsial, Pak Wagub? Yang pertama perlu kami sampaikan dan kami ulang bahwa semua kebijakan keputusan yang diambil oleh Pemprov, Pak Gubernur, beserta jajaran dan juga Forkopimda yang terus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, juga selalu mendengarkan, berdialog, berdiskusi dengan para pakar, para epidemiologi dan lain-lain. Jadi tidak ada keputusan sepihak, semua keputusan diambilkan berdasarkan data, fakta, dan berdialog, berdiskusi. Yang kedua juga perlu kami sampaikan bahwa kami sudah selesai di internal menyusun detail, ya, mana yang boleh, tidak boleh, mana yang perlu ada penyesuaian, mana yang tidak, dan lain-lain. Dan regulasi sudah selesai disusun. Nah, tinggal menunggu besok, Pak Gubernur besok akan ada rapat 1 kali lagi dengan para menteri, para Menko untuk mempresentasikan dan memastikan kebijakan regulasi yang akan diambil, yang akan diberlakukan pada tanggal 14 September 2 minggu ke depan, mulai hari Senin ke depan. Yang ketiga, berbagai upaya juga kami lakukan terkait penyertaan aparat untuk dalam rangka pengawasan, penegakan disiplin, pemantauan dan sebagainya. Juga kami terus meningkatkan sarana prasarana, merekrut tenaga medis, semuanya kami siapkan. Bahkan penambahan taman makam atau kuburan begitu sudah kami juga persiapkan. Prinsipnya semua kami upayakan. Kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk memutus mata rantai penyebaran COVID di wilayah DKI Jakarta. Ya, terakhir Mas Geis, ini apa yang bisa disampaikan oleh Pak Geis karena saat ini masyarakat juga terbelah pro dan kontra, seperti apa? Singkat saja Pak Geis. Ya, saya kira sebagai pemimpin ya yang menjamin masyarakat yang menjadi garda terdepan tidak harus terlalu peduli dengan pro kontra masyarakat. Lihat datanya, buka semua yang ada, ambil kebijakan, lakukan secara bersama-sama. Nanti masyarakat akan nurut gitu. Baik. Terima kasih Pak Geis. Terakhir, Dr. Erlina Burhan, ini 2 minggu waktu yang krusial, patuh itu yang harus kita lakukan. Kalau nggak ditambah lagi nanti PSBB-nya. 2 hal, masyarakat harus patuh, pemerintah harus tegas. Jadi tadi dikatakan mungkin masyarakat akan bosan, lelah di rumah, tapi saya ingin mengatakan 2 minggu di rumah, tidak keluar rumah, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kalau kemudian harus masuk ke ruang isolasi. Kalau ada ruang isolasinya? Itu pun kalau ada. Jadi mohon kiranya kalau ini diberlakukan, masyarakatnya patuh, pemerintahnya tegas. Oke, tapi bagaimana di sini Pak Trubus supaya selaras ya, meskipun dengan sudut pandang yang berbeda, menteri-menteri menyelamatkan ekonomi, Gubernur DKI Jakarta menyelamatkan warganya jangan terpapar COVID, bagaimana Pak Trubus? Iya, menurut saya ini memang kolaboratif harusnya, kolaboratif dalam arti bahwa ini peran serta masyarakat harus dilibatkan semua, supaya bahwa bahaya corona ini memang mengancam kita bersama gitu. Cuman persoalannya ini persoalan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Tadi seperti dikatakan adalah istilahnya itu jaring pengaman sosialnya, ya bansosnya memang harus ini. Karena kalau enggak nanti masyarakat tetap keluar itu karena mencari nafkah gitu lah, ini persoalannya. Ya, tapi terakhir singkat saja Pak Wagub, berarti anggaran untuk 2 minggu cukup, kalau ditambah cukup lagi nggak anggaran? Bagaimana Pak Wagub? Singkat saja. Ya, kami sudah menyiapkan anggaran 5,3 triliun sampai akhir tahun ini. Bahkan kami sudah menyiapkan 5 triliun lebih untuk 2021. Semuanya kami siapkan, prinsipnya mohon dukungan seluruh masyarakat. Semua kebijakan yang kami ambil semata-mata sesuai dengan arahan Pak Presiden dan Pak Gubernur, mengikuti arah Presiden untuk mengedepankan keselamatan
dan kesehatan seluruh warga Baik. Jakarta. Pak Wagub, terima kasih banyak dan juga Pak Geis, Pak Trubus, Dr. Elina Burhan. Ini yang kemudian nanti kita tunggu mulai ada sia sekata ya dengan menteri-menteri Jokowi, bahkan juga Gubernur DKI Jakarta, atau juga kolaborasi dengan daerah-daerah penyangga Bodetabek, terutama pemirsa. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Caca Anissa, terima kasih. Sampai jumpa.